Kamu mengenalnya, Mas? Tanya Bella lagi. Jenny berjalan sambil menggandeng tangan gadis kecil cantik bersamanya, menghampiri sekumpulan teman-temannya yang sudah menunggu. Sementara itu, Fadli mengikuti mereka dari belakang dengan senang hati. Ya, saat Jenny hendak menghadiri undangan teman-teman SMA-nya, dia tidak sengaja bertemu dengan gadis kecil bernama Sheila. Awalnya, Jenny tidak tahu kalau Sheila keponakan Fadli, karena gadis itu menangis sendirian di depan toko mainan, tak jauh dari restoran yang dia kunjungi saat ini. Merasa kasihan kepada Sheila, Jenny pun menghampirinya. Gadis kecil itu mengadu kehilangan pamannya saat dia sedang asik melihat mainan. Namun beberapa saat kemudian datanglah seorang pria yang nampak panik menghampiri gadis kecil itu. Jenny terkejut saat mengetahui pria tersebut ternyata adalah Fadli, dokter yang merawatnya di rumah sakit, sekaligus teman SMA-nya. Siapa gadis kecil ini? Cantik sekali, tanya Nova, salah satu teman SMA Jenny yang hadir di acara reuni tersebut. Ini anak kalian berdua? Tanya Hendy kepada Jenny dan Fadli. Bukan, jawab Fadli cepat sambil menarik kursi kosong, mempersilahkan keponakannya duduk, lalu menarik kursi lainnya untuk Jenny. Hah? Kupikir ini anak kalian. Kok bisa mirip ya? Ucap Nova sambil mencoel pipi tembem Sheila yang kebetulan duduk di sebelahnya. Kami tidak sengaja bertemu di depan, jawab Jenny sambil tersenyum ramah. Sheila ini keponakan Fadli, terangnya memperkenalkan siapa Sheila sebenarnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sejenak Jenny melupakan permasalahan di rumahnya dengan Bimo. Oh iya, di sini Via tidak bergabung dalam reuni karena Via bukan alumni SMA yang sama dengan Jenny, melainkan satu fakultas saat kuliah. Di sisi lain, ada yang merasa kepanasan melihat tawa Jenny bersama teman-temannya. Terlebih saat wanita itu nampak akrab dengan Fadli dan Sheila yang nampak seperti pasangan suami istri. Mas, panggil Bella. Tak ada sahutan dari Bimo. Pria itu nampak tak berkedip melihat ke arah Jenny dan teman-temannya. Kedua alis Bella mengerut dalam, merasa kesal karena tak diacuhkan oleh suaminya. Mas, panggilnya lagi dengan nada kesal. Iya, akhirnya Bimo tersadar dari lamunannya. Kenapa sayang? Tanyanya. Bibir Bella mencepi kesal. Dia sudah kehilangan moodnya sekarang karena melihat Bimo yang nampak seperti cemburu melihat Jenny. Aku bosan di sini. Ayo kita pulang, ajak Bella sambari merengek manja. Kenapa pulang? Bukannya tadi kamu bilang lapar? Tanya Bimo. Aku sudah tidak lapar lagi. Sekarang aku ingin pulang dan istirahat di rumah, sahut Bella. Bimo kembali menghela napas panjang. Sejenak dia melihat ke arah Jenny yang nampaknya tidak menyadari kehadirannya di sana. Sedetik kemudian dia melihat Bella, lalu beranjak berdiri. Baiklah kalau itu maumu, kita pulang sekarang, ucap Bimo. Bella turut beranjak, lalu mengambil tasnya, dan langsung pergi bersama Bimo. Tanpa ragu, dia menggandeng lengan suaminya itu, seolah takut direbut oleh wanita lain. Sekilas Bella melihat ke arah Jenny. Dia tersenyum tipis penuh arti, disertai tatapan yang sulit dimengerti. Saat acara reuni selesai, mereka pun pulang menuju ke rumah masing-masing.
Begitu juga Jenny. Dia sedang menunggu taksi di pinggir jalan raya, tak jauh dari restoran. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti tepat di depannya. Kening Jenny mengernyit dalam karena tidak mengenalinya. "Ayo ikut pulang bersamaku, Jen," ucap Fadli setelah membuka jendela mobil. "Tidak usah repot-repot, aku akan naik taksi sebentar lagi," sahut Jenny sembari tersenyum ramah kepada Fadli. "Ayo tante, ikutlah bersama kami. Di sini sudah gelap," ucap Sheila, ikut membujuk supaya Jenny ikut mereka. "Sheila tidak boleh paksa tante Jenny sayang. Dia bilang dia tidak mau ikut bersama kita," ucap Fadli kepada ponakannya. "Tapi aku mau pulang sama tante Jenny om," sahut Sheila. Seperti anak-anak pada umumnya, gadis kecil itu merengek manja demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Fadli melihat Jenny dengan tatapan yang nampak tidak enak hati akan sikap keponakannya yang sudah membuat Jenny menjadi tidak nyaman. "Maafkan keponakanku ya, sebenarnya dia tidak seperti ini biasanya, tapi entah kenapa sekarang dia... Sekali lagi aku minta maaf," ucap Fadli. Jenny tersenyum lalu menggeleng pelan. "Tidak masalah, keponakanmu ini memang lucu sekali," sahut Jenny. Fadli terdiam sejenak, lalu melihat Jenny. "Apa kau bersedia ikut bersama kami?" tanyanya ragu-ragu. Sebenarnya Jenny merasa tidak enak hati jika harus diantar pulang oleh Fadli. Namun dia juga merasa tidak tega melihat Sheila yang sangat ingin bersamanya. Jenny menghela napas panjang. Sesaat kemudian dia mengangguk, mengiyakan ajakan Fadli dan Sheila. "Yeay!" Sheila bersingkat girang, begitu senang dengan keputusan Jenny yang mau menerima ajakannya. Tingkah gadis kecil itu nampak sangat menggemaskan, hingga membuat Fadli dan Jenny ikut tertawa bersamanya. Selama dalam perjalanan, Sheila tidak berhenti berceloteh. Dia menanyakan banyak hal kepada Jenny dan Jenny dengan sabar menjawab pertanyaan-pertanyaan dari gadis kecil itu. Fadli melihat ke belakang. Nampaknya Sheila sudah tertidur lelap. Mungkin dia sudah lelah dan puas. "Akhirnya dia tidur juga," gumam Fadli sembari tersenyum tipis. "Terima kasih karena kamu sudah mau main bersama Sheila hari ini," ucap Fadli tulus. "Sama-sama, aku juga senang bermain bersamanya," sahut Jenny sembari tersenyum menatap wajah imut Sheila. "Setidaknya aku bisa melupakan sejenak permasalahan yang sedang kualami bersama Bimo," gumamnya dalam hati. "Sejak bayi, Sheila sudah yatim piatu. Kecelakaan mobil 4 tahun lalu telah menewaskan kakakku. Sementara kakak ipar meninggal selang setelah melahirkan Sheila. Dia tidak memiliki siapapun kecuali aku dan mama di rumah," tutur Fadli. "Kasihan sekali dia," lirih Jenny. "Sebenarnya dia bukan tipe anak yang suka menempel sana-sini, tapi entah kenapa dia nampak begitu manja kepadamu," ujar Fadli. Tak butuh waktu lama, mobil Fadli sudah tiba di depan rumah Jenny. "Aku turun ya, terima kasih atas tumpangannya," ucap Jenny kepada Fadli. Pria itu mengangguk pelan. "Oh iya Jen, boleh aku minta nomor ponselmu?" tanyanya ragu-ragu. "Aku takut Sheila akan menanyakan nanti," sambungnya lagi. Jenny pun akhirnya memberikan nomor ponselnya kepada Fadli. "Terima kasih," ucap Fadli sambil memperlihatkan layar ponselnya. "Sama-sama, aku juga sudah simpan nomormu," sahut Jenny. "Kalau begitu aku pamit ke rumahku," sambung Jenny.
Dari mana saja kamu seharian ini? Tanya Bimo sinis yang sedang menunggunya pulang. Aku habis bertemu teman-teman SMA. Kenapa? Masalah? Jenny tak kalah sinis. Jelas salah. Kau ini wanita yang sudah menikah, tapi kenapa bergaya seperti seorang gadis? Geram Bimo masih bernada sinis. Dan kau juga pria yang sudah beristri, tapi kenapa malah menikah lagi? Tidak bisa menjawab kan? Makanya kalau bicara itu dipikir dulu, ujar Jenny sembari menunjuk ke otaknya sendiri. Setelah itu dia pergi ke kamarnya. Lelah suasana hatinya kembali buruk saat berada di rumah. Padahal sebelumnya tempat ini adalah tempat yang paling nyaman. Rang Bimo mengeras seiring jemarinya yang mengepal erat. Matanya tajam menatap punggung sang istri yang mulai menjauh dari pandangannya. Bimo pun bergegas mengikutinya ke kamar.